Siapa yang menang kebohongan? Gibran. Oke. Kan dia percaya diri. Oke. Bahwa SGIE itu kan Bahasa Indonesia SGIE. ya SGIE, versi Jawanya kan, Iya. versi Gibrannya. SGIE Ekonomi Syariah Gibran omong kosong. Solo Pusat Konsumen Daging Anjing Haram. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Jadi syariat di Solo itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir satu minggu itu kan 600. Ini serius nih. Serius. Salah satu yang sudah kami teliti detail sehingga kami melakukan penggerebekan kemarin, itu satu truk itu berisikan sampai ratusan kriteria utama kesehatannya. Kebanyakan di sini ini ada yang menjadikan mereka sebagai pemotongnya. Nah, mereka memotong sebanyak mungkin. Nanti setelah mereka selesai, ada yang pedagang sendiri datang untuk membeli daging karena mereka tidak menyembelih. Jadi dia membelinya bentuk daging potongan, masih mentah. Nah, itu peredaran semacam inilah yang merayat banget di Surakarta. Pisang yang dikarbit, warna kulit luarnya kuning merata indah dipandang. Tetapi manis buah yang dihasilkan berasa campuran beberapa rasa. Kritikus Faisal Assegaf sebut ekonomi syariah ala Gibran semua omong kosong. Kota Solo itu konsumen daging anjing tertinggi di Indonesia, ungkap dia. Konsumen daging anjing di Solo sangat tinggi. Ekonomi syariah Gibran omong kosong. Untuk penuhi konsumen daging anjing, kata Faisal, Solo butuh ekonomi syariah. Tegas Faisal, semua omong kosong. Di Solo saja, dia gagal tekan konsumen daging anjing, ungkapnya. Menurut Faisal, praktek ekonomi syariah di kota Solo tidak terbukti. Semua omong kosong. Sejak era wali kota Solo Jokowi hingga Gibran, persoalan tingginya konsumen daging anjing sulit diselesaikan. Kata dia, di Solo sekarang mereka gunakan istilah sate jamu, sate dagang realita di Solo, pusat konsumen daging anjing, jelas semua omong kosong. Buat apa dia tanya soal peringkat produk halal di Indonesia di mata internasional? Kalau di kota Solo gagal, ucapnya. Sampai hari ini kota Solo tertinggi jadi konsumen daging anjing di seluruh Indonesia. Ini fakta, tegas dia. Pada video tersebut terlihat truk angkut anjing hidup di tol, diduga menuju rumah jagal Solo Raya. Truk putih itu mengangkut banyak anjing dan di atas terlihat anjing terikat dan masih hidup. Ratusan anjing ini diduga akan dibawa ke rumah potong dari arah Cirebon ke Semarang. Di videonya, si pengunggah juga menyatakan teks, "Please help, ada yang punya kontak jasa marga tol Cikopo Palimanan." Dapat laporan adanya pergerakan sebuah truk yang mengangkut puluhan anjing dalam kondisi hidup di Jawa Tengah. Ia juga sudah mengecek keberadaan truk tersebut, namun belum bisa memastikan asal truk pembawa anjing dari Cirebon. Karin memastikan, daerah tujuan bukan kota Semarang karena ibu kota Jateng itu sudah pasti akan dikirim ke sejumlah tempat. Jadi teringat, saat ditanya pembangkit listrik tenaga sampah, jawabannya ada di buku. Apa-apa lihat di buku, anak kecil juga bisa. Saya baru paham kenapa di debat kedua ini boleh bawa kertas dan contekan. Ternyata semuanya jadi masuk akal. Apakah ini demi memudahkan rileks tanpa keringat? Enak sih, didorong emak, disupport bapak, dibantu banyak orang di belakang layar, diakomodir dengan sumber daya yang masif, difasilitasi dengan instrumen negara dan politik dengan cara yang tidak beretika. Udah gitu, pendukungnya makin stres, karena yakin Gibran bisa membawa Prabowo jadi pemenang Pilpres hanya dalam satu. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Tentu kebersamaan kami mendukung beliau-beliau yang secara kapasitas, secara integritas, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah mengamankan amanah dari reformasi. Tak gentar, Siti Nur Aziza, Putri Ma'ruf Amin bikin kejutan. Dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, tak takut dipecat Demokrat. Selamat, mudah-mudahan bisa kalau nanti terpilih bisa menjalankan tugasnya, melanjutkan hal-hal yang baik yang sekarang sudah kita lakukan dan kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik ya. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza Ma'ruf ikut dalam deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud Aziza masih tercatat sebagai wasekjen Partai Demokrat. Partai Demokrat yang dipimpin AHY sendiri mendukung Prabowo Gibran. Pembelotan dukungan Siti Nur Aziza tentu menarik.
Dia menilai Ganjar Mahfud sangat layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dukungan tersebut diberikan oleh Urgena. Kami Baki Gama 3 yang terdiri dari sarjana hukum dan advokat di seluruh Indonesia menyatakan siap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI yang dibacakan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Rabu 20 Desember. Dalam kesempatan itu Azizah yang ikut menyampaikan sambutan mengajak masyarakat ikut mendukung Ganjar Mahfud. Menurut dia, paslon nomor urut 3 itu kapasitas dan integritas yang pada kesempatan itu dan memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Tentu, dengan semangat sat-set tas-tes, beliau kayaknya cocok sekali untuk kita semua sebagai sarjana hukum. Kata dia, ketika ditanya apakah dia mengatakan sang ayah hanya menitipkan beberapa pesan. Kata Siti Nur Azizah, diharapkan demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan jujur dan adil, sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat, dengan lancar dan baik dan juga secara jujur adil. Katanya, dan juga tentu demokrasi bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan pemimpin, tentu bisa menyelesaikan apa yang jadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Imbuhnya energi bagi dia dalam menghadapi Pilpres 2024. Sementara dalam sambutannya, Ganjar menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan karenanya menurut dia semua bentuk penyimpangan hukum. Haritanu Sudibjo menemui Pendeta Niko Jotoraharjo Rabu 20 Desember 2023. Dia mengaku beberapa kali bertemu dengan Ma'ruf Amin serta mendapatkan nasihat mengenai persoalan bangsa. Dukungan Ibu Azizah, terima kasih bersama kami. Tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita, apalagi beliau penting buat kami. Imbuh Ganjar. Ganjar turut menyoroti kebebasan berpendapat yang menurut dia terus menuai sorotan baru-baru ini. Ganjar berpendapat kondisi tersebut menyerupai Orde Baru. Rasa-rasanya ingat kata Ganjar. Ganjar di kesempatan itu karenanya meminta kepada Baki Gama untuk membuka hotline pengaduan kepada masyarakat yang menerima ketidakadilan. Namun dia sekaligus mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tetap taat terhadap peraturan. Ganjar adalah Ganjar yang bekerja tanpa membawa nama orang lain dalam setiap langkahnya. Karena dia punya cara masing-masing jiwa kami. Jadi kompak dan solid selalu ya. Jangan termakan hoax apalagi berita murahan yang ingin memadamkan semangat kita saja. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Makin parah, dasmu etik. Prabowo Subianto sebut itu sifat orang Indonesia, mau hasut rakyat biar berkata-kata kasar. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara, nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo, siapa yang suruh nanya? Ya tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan dasmu ketika bercanda dengan temannya gitu ya. Mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan dasmu ya, dasmu baju, dasmu peyang dan sebagainya gitu ya. Itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun. Karena mereka adalah orang biasa, rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai dan hari ini adalah seorang calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa?